Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsiran amma ba'du. Tulab utalibat para santri kelas 7 putra maupun putri yang ana cintai karena Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran sirah atau tarikh kita yang mana sudah sampai pada bab ketiga tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ya, bab tentang sejarah Khulafaur Rasyidin bab ketiga. Kita baca di halaman 54 ini. Mukadimahnya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wafat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Tapi kelahiran beliau apakah 12 Rabiul Awal ya, para ulama berselisih ya. Jadi tidak kuat yang mengatakan kalau 12 Rabiul Awal itu mauludnya Nabi ya, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kuat pendapat itu. Nah, maka manusia ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Kemarin sudah sampaikan ya, sampai-sampai ya terjadi seperti ya kegentingan siapa yang berani yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya akan dipenggal oleh Umar. Ya. Sebagiannya membenarkan, ya, sebagiannya terdiam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan siapa yang menjadi pengganti beliau memimpin kaum muslimin. Ya, di akhir hayat beliau tidak menentukan siapa yang menjadi pengganti beliau. Beliau membiarkan mereka untuk bermusyawarah di antara mereka. Setelah beliau mengokohkan bangunan daulah Islam yang bermula dari Madinah sampai ke ujung Jazirah Arab. Ya, dari ke Hunain, Tabuk, kemudian mana kemarin? Ya, Jazirah Arab ya, yang bergabung atau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat luas daulah Islam yang beliau tinggalkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan penduduknya sebagai umat yang bersatu dan siap untuk menjalankan jihad di jalan Allah. Ya, sebagaimana telah disyaratkannya untuk menyebarkan agama Islam kepada umat-umat yang berada di sekitarnya. Ya, yang tidak mau didakwai Islam, yang tidak mau dia bayar jizyah, tidak mau lagi maka dia diperangi. Nah, maka ini para sahabat sudah siap ya, mental maupun fisik maupun materinya. Para sahabat sudah siap. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kaum muslimin untuk memilih khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengurusi urusan mereka. Jadi sangat butuh pemimpin ya, yang bisa dianut ya, ucapannya, yang bisa didengar dan ditaati ya, oleh semua kaum muslimin. Maka berkumpullah Muhajirin dan Ansar. Makna Muhajirin dan Ansar jelas ya. Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun Ansar adalah para penolong, yaitu orang-orang Madinah. Muhajirin adalah orang yang berhijrah ketika sebelum Nabi hijrah itu ya, disiksa, ditindas di Makkah. Maka mereka semua adalah namanya Muhajirin. Adapun Ansar adalah orang yang asli penduduk Madinah. Setelah mereka bertukar pendapat, mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau merupakan khalifah kaum muslimin yang pertama. Kemudian nanti diikuti oleh Khalifah Ar-Rasyidin yang lainnya, Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini pendahuluannya. Rasulullah telah menamakan mereka dengan khulafaur rasyidin dengan sabdanya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya sunnahku apa? Jalan Rasulullah, jalannya Rasulullah, ajarannya Rasulullah SAW. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengannya. Sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah dan ajarannya khulafaur rasyidin ya, yang mendapat petunjuk al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengannya, addu 'alaiha bin nawajid ya. Sampai dipermisalkan gigit sunnah itu, gigit ajaran itu sebagaimana kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian ya, bukan gigi seri. Kalau gigi seri ya digigit dengan gigi depan ini mungkin lepas, tapi gigit dengan gigi geraham sangat kuat. Jadi kuatlah kalian ya, sangat kuatlah kalian berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan ajaran para khulafaur rasyidin. Nah, apa itu khulafa? Apa itu rasyidin? Ya, khulafa jamak dari khalifah, yang artinya pemimpin negeri Islam setelah Rasulullah SAW ya, pemimpin setelah Nabi SAW ya, wafat. Kemudian rasyidun bentuk jamak dari rasyid, yaitu yang lurus di atas jalan yang hak ya, yang mendapat petunjuk ya, rasyid yaitu yang lurus di atas jalan yang hak. Khalifatur rasyid kalau satu, kalau banyak berarti khulafaur rasyidun. Nah, kita lanjutkan tugas. Nabi SAW bersabda, al-khilafatu fi ummati thalathun, kekhalifahan pada umatku selama 30 tahun. Setelah 30 tahun nanti namanya al-muluk ya, raja-raja. Hadis riwayat Tirmidzi. Gabungkan jumlah waktu kepemimpinan Rasulullah, kemudian masa kepemimpinan. Dua setengah tambah 10,5 ya, paling singkat ya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq ya, cuma 2,5 tahun ya. 2,5 tahun tambah 10,5 berapa? Berarti 13 tambah 12 25 tambah 5 30. Nah, maka 30 tahun seperti ya, persis dengan sabdanya Nabi SAW. Dan beliau bukan artinya tahu yang gaib, tapi diberitahu oleh Allah. Amin huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan, setiap yang disabdakan tentang yang gaib itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Allah lah yang maha tahu yang gaib. Nabi SAW tidak tahu sama sekali kalau tidak dikabarkan atau tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat bahkan nasab dari khulafaur rasyidin ini semuanya akan ketemu dengan mbah buyutnya ya, mbah. Jadi ada kakek. Nah, ini di halaman 56 ya. Bisa dilihat. Nah, ini ketemu di Ka'ab ya. Ketemu di Quraisy afan ya. An-Nadhr dari Bani Quraisy. Quraisy ini memiliki anak Ka'ab namanya. Ka'ab memiliki 2 anak, Adi sama Murrah. Nah, dari anak yang namanya Adi ini turun sampai sini sampai Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab punya bapak ini, punya kakek ini, punya mbah buyut ini, punya kakeknya mbah buyut ini, bapaknya mbah buyut, nah, sampai ketemu mbah buyutnya. Kemudian saudaranya Adi ini Murrah, dia punya 2 anak,
yaitu Kilab dan Taim. Dari Kilab turun, dari Kilab Qusay Abdul Manaf. Nah ini Rasulullah, Ali dan Utsman ketemu dengan paling dekat, yaitu Abdul Manaf, ya. Ketemu dengan yang namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Abdul Syam, punya anak Hashim. Abdul Syam punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Abu As Haraf, dan Umayyah ini dari Abu As punya anak Affan, Affan ini punya anak namanya Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian dari Hashim, nah ini Ali radhiyallahu taala anhu juga paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW, ketemu di Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Hamzah, Abdullah, dan juga Abu Thalib dan juga Abbas. Ya, Abdul Muthalib punya anak 4 ini. Jadi 3 ini pamannya Nabi, ya. 3 ini Hamzah, Abbas, dan Abu Thalib adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu cara memahaminya. Jadi ketemu, ya, di Abdul Muthalib. Nah, satu kakek. Kemudian kalau Abu Bakar, ya, dari sini temunya di Murrah, ini punya anak Taim ke bawah sampai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu bagan nasab Al-Khulafaur Rasyidin. Yang paling dekat adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita lanjutkan tentang pasal 1 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masa kepemimpinannya, ya, kurang lebih 2,5 tahun. Yang pertama, nasab, kelahiran, pertumbuhan, dan keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nasabnya, beliau yang pertama dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Yakni namanya asli adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Taimi Al-Quraisy. Ya. Nabi SAW memberi beliau nama kunyah Abu Bakar karena beliau merupakan orang yang bersegera untuk masuk Islam. Dan ada yang anak pernah dengar itu riwayat yang menyatakan Abu Bakar, ya, Bakar itu semacam, kalau ibaratnya, ya, disebut biker, ya, kayak seperti di surat Al-Baqarah, ya, la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik, ya, tidak tua dan tidak muda. Nah, ini biker ini tidak tua, tidak muda, ya. Ya, kalau dikatakan muda, dia sudah dewasa. Nah, tapi kalau dikatakan tua, dia belum tua. Nah, ini biker. Abu Bakar ini adalah orang yang perawakannya kekar, ya. Dan kalau di sini disebutkan adalah bersegera untuk masuk Islam. Nah, dari kalangan orang dewasa. Sedangkan ayahnya memberi nama kunyah Abu Quhafah. Abu Quhafah digelari dengan As-Siddiq, ya. Dulu ada kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi, yang beliau yang pertama kali membenarkan, maka dinamakan As-Siddiq, ya. Beliau sangat percaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kalau beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ya. Beliau diperjalankan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, maka beliau yang pertama kali meyakini itu kebenaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, ya. Maka Abu Bakar pula yang pertama kali membenarkan, ya, kabar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka digelari dengan As-Siddiq. Nah, ini bagian itu, ya, sama yang tadi ke atas sampai Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Nah, jadi lebih tua Nabi atau Abu Bakar? Ya, lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun, ya. Padahal beliau adalah mertuanya, ya.
sahabat Abu Bakar ini mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata lebih tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun. Nah, awaliyah ya, kita baca di pengetahuan tambahan. Awaliyah Abu Bakar, yakni perbuatan yang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu merupakan orang yang pertama kali melakukannya. Apa saja? Yang pertama kali beriman dari kalangan nabi laki-laki dewasa, telah disebutkan tadi ya. Dari kalangan dewasa, yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang yang pertama kali berkhutbah mengajak kepada Allah, maka dilempar oleh Utbah bin Rabi'ah dengan sandal ke wajahnya sehingga pingsan. Ya, sandal zaman dulu bisa kita bayangkan ya, terompah istilahnya, terompahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang pertama kali diutus memimpin jamaah haji bagi manusia. Pada tahun berapa? Allahu a'lam ya. 9 atau 10 ya. Ya, karena syariat haji mendekati wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang 4, khalifah pertama di dalam Islam. Nah, kemudian yang kelima, yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Jadi pengumpulan Al-Quran Al-Karim itu bukan bid'ah ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Nah, Abu Bakar Khulafaur Rasyidin. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwasanya pengumpulan Al-Quran itu bid'ah ya, karena di zaman Nabi tidak dikumpulkan, belum ada pengumpulan, mereka katakan seperti itu, maka ini sesat pemahamannya ya. Mengumpulkan Al-Quran Al-Karim adalah sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sunnahnya Khulafaur Rasyidin berarti ya bukan bid'ah, tapi ajaran yang harus kita ikuti. Nah, siapakah yang lebih tua usianya, Rasulullah atau Abu Bakar? Berapa jarak usia antara keduanya? Yang jelas tadi ya, Rasulullah kurang lebih 2 tahun beberapa bulan lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertumbuhan dan keutamaan beliau tumbuh dalam kehidupan yang mulia. Beliau dikenal pada zaman jahiliyah sebagai orang yang terpuji akhlaknya dan bagus pergaulannya, serta beliau tidak pernah minum khamar. Subhanallah ya. Sebelum Nabi SAW diutus ya, masyarakat jahiliyah ya, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, tapi beliau memiliki akhlak yang terpuji. Bahkan beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau merupakan kawan setia Rasulullah SAW, baik sebelum maupun setelah kenabian ya. Nah, senantiasa ya bersama Rasulullah ya, membantu dakwah beliau ya, senantiasa berjuang bersama beliau. Kemudian Abu Bakar merupakan lelaki dewasa yang pertama kali masuk ke Islam. Jelas tadi ya. Berapa usia beliau ketika itu? Berarti ketika Nabi diutus menjadi Nabi 40, ya beliau kurang lebih 38 ya. Nah, beliau adalah pedagang yang sukses ketika masuk Islam. Beliau infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ini Masya Allah ya, perbuatan yang sangat terpuji ya. Harta yang dimiliki tidak menjadikan lupa dengan akhirat, maka seluruh hartanya, hampir seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah untuk perjuangan dakwah Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Hendaknya kita tiru. Beliau yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dan menjadi sahabat yang menemani Nabi SAW ketika di dalam gua. Ini jelas kisah hijrahnya Nabi SAW. Ya, ayatnya apa ya kemarin ya? Coba kita cari. Nah, kata kuncinya itu mafil ghar. Maka ketemu di surat At-Taubah ayat 40. Ya. Kita baca artinya saja biar teringat ya. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada
dalam gua. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam udah hijrah dari Makkah, maka ya, bersembunyi dulu di Gua Thur. Ya, dua dari yang satu itu. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, ya, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Naam. At-Taubah ayat 40. Kemudian beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi dan senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya. Kemudian Al-Quran telah mengisyaratkan tentang tingginya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di beberapa ayat. Surat Al-Lail ini tentang ya beliau memerdekakan Bilal kalau tidak salah, ya, memerdekakan budak yang jelas. Kalau tidak salah Bilal bin Rabah ketika itu disiksa oleh Umayyah, ya, disiksa oleh tuannya, majikannya. Ketika itu langsung Abu Bakar melihat itu, maka dibeli dari Umayyah agar Bilal itu merdeka, tidak disiksa lagi. Maka dipuji oleh Allah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Lail. Fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang ya a'ta wattaqa, ya, dia memberikan dan juga dia ternyata yang ini ya, saya jannah atqa ini, dan akan dijauhkan darinya neraka yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Yang mereka adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, itu Abu Bakar, menginfakkan harta seluruhnya di jalan Allah. Kalau ayat 40 tadi ya, ketika sembunyi di Gua Thur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tenangkan, turun ayat agar Abu Bakar tenang, maka diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nur bisa dilihat ya. Kalau An-Nur ini ya. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ini ketika Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Abu Bakar, ya, ini ya. Ibnu Abbas dan Dhahhak berkata, ada manusia yang bersumpah dari sahabat kepada mereka, yaitu Abu Bakar, rasanya manusia itu tidak akan bersedekah kepada seorang miskin yang terkalam bisa yang berucap sesuatu minal ifk, ya, dari kedustaan, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Maka ya turunlah ayat ini. Jadi orang-orang yang bersumpah tidak akan memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan sedekahnya atau bantuan harta yang mereka miliki, maka Abu Bakar siap memberikan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, dari surat An-Nur ini. Kemudian beliau adalah salah satu dari 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, itu yang bisa kita baca di materi kali ini ya. Insya Allah lanjutkan kalau tidak di pekan depan atau setelah libur Ramadan, setelah libur hari raya insya Allah ya. Dan silakan untuk dimanfaat waktunya untuk murajaah pelajaran-pelajaran yang sudah sampaikan, ataupun juga mengerjakan tugas-tugas yang secara mandiri ya. Ada penanya dari Allah dan banyak khilafnya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.